Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini bersama saya Edi Murwanto. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas sekilas mengenai Angular Directive dan sempat mempraktekkan cara menggunakan ngClass Directive, yaitu salah satu built-in atribut directive dari si Angular. Pada tutorial kali ini, saya akan membahas sedikit lebih detail mengenai ngClass. ngClass ini adalah salah satu built-in directive atau built-in atribut directive yang dimiliki oleh Angular, yang mana dia bisa menambahkan dan menghapus kelas CSS pada suatu elemen HTML. Nah, ini contoh penggunaannya biasanya untuk mengidentifikasi elemen yang terpilih dari suatu list, atau bisa juga misalnya kita mempunyai suatu menu navigasi yang mana kita bisa menggunakan ngClass ini untuk mengidentifikasi menu yang sedang aktif, dan juga kita bisa menggunakan untuk mengidentifikasi fitur tertentu. Nah, nanti kita akan langsung praktekkan. Nah, pada ngClass ini kita bisa memparsing atau mengirim ekspresi berupa array, string, dan objek. Nah, contohnya seperti ini adalah contoh daripada kita memparsing array pada ekspresi ngClass. Kemudian yang di bawahnya ini contohnya kita memparsing string. Kemudian yang terakhir ini contoh daripada objek. Kita bisa memparsing objek. Oke, kita langsung saja ke hands-on. Nah, ini yang terakhir kemarin. Saya akan coba jalankan terlebih dahulu. Oke, bisa kita buka di browser. Nah, ini adalah hasil dari hands-on kita yang terakhir. Baik, intinya dengan ngClass ini kita bisa memparsing nama kelas secara dinamis pada suatu elemen HTML. Oke, kita contohkan. Untuk mempersingkat, kita hapus aja beberapa elemen ini biar lebih jelas. Nah, di sini contohnya kita mempunyai elemen berupa button seperti ini. Nah, pasti teman-teman pernah atau sering melihat kalau teman-teman di elemen HTML menggunakan kelas seperti ini. Misalkan di sini kelasnya button, kemudian di sini ada button primary. Nah, seperti ini ya. Nah, intinya dari nama kelas ini biasanya kita gunakan untuk menetapkan style, atau ini kita gunakan sebagai CSS selector. Nah, jadi misalkan di sini kita mempunyai nama kelas button, kemudian button primary, ini berarti kita mempunyai dua selektor dari kelas tersebut. Sebagai contoh, misalkan di sini kita tulis atau kita buat CSS-nya. Jika dia mempunyai kelas dengan nama button, kita akan misalkan di sini terapkan color, atau ini nanti akan berimpact kepada tag. Misalkan di komponen tersebut mempunyai tag. Nah, misalnya di sini kita terapkan warna hitam seperti ini.
Kemudian kita buat satu lagi button primary. Nah, misalkan jika dia mempunyai selektor button primary, ini dia akan mempunyai background color blue atau biru. Nah, seperti ini. Coba kita simpan. Nah, kita lihat hasilnya. Dengan selektor berupa kelas, yaitu di sini ada button dan button primary seperti ini, dan kita sudah tetapkan di CSS-nya jika dia mempunyai kelas button, dia akan mempunyai color atau tag color itu black, kemudian background color jika dia pada button primary akan mempunyai background color blue. Nah, ini seperti ini. Nah, coba kita rubah ini untuk membuktikan sekali lagi. Misalkan kita buat white untuk tag colornya, kita save ulang. Nah, kita bisa lihat perbedaannya. Jadi itu salah satu kegunaan dari selektor pada kelas. Kemudian apa bedanya kelas seperti ini dengan menggunakan ng class? Nah, jika kita menggunakan ng class, kita bisa memparsing value yang di sini secara dynamic. Tapi dalam tanda kutip, sebenarnya ng class tidak harus digunakan untuk beberapa case. Misalkan kita mempunyai seperti apa namanya yang di browser yang sudah ada seperti hover atau focus. Nah, itu kita tidak perlu menggunakan ng class. Sedangkan ng class yaitu untuk keperluan seperti yang sudah kita bahas di slide, poin-poin ini untuk mengidentifikasi elemen yang terpilih atau aktif menu atau fitur tertentu. Oke, coba kita rubah ini menggunakan ng class. Jadi di sini akan kita buat menjadi ng class. Seperti yang sudah kita bahas, ng class menerima value berupa string, array maupun objek. Maka pada contoh yang pertama ini kita akan memparsing berupa array. Dan perlu teman-teman perhatikan, karena yang kita parsing di ng class ini dia harus berupa string, array ataupun objek. Nah, kita tidak bisa seperti ini. Artinya jika kita ingin memparsing string, kita harus membungkus lagi ini menggunakan quote. Jadi misalnya di sini kita mempunyai double quote, maka di dalam sini kita perlu menggunakan single quote, tanda petik satu seperti ini. Karena jika tidak menggunakan quote, ini akan dinilai sebagai atribut. Ini akan dibaca sebagai atribut yang harus ada di kelas komponen. Oke, sebagai contoh kita save aja ini dan kita lihat apa yang terjadi. Nah, di sini teman-teman bisa lihat akan terjadi error undefined token button. Artinya si button ini dibaca sebagai atribut, yang mana atribut tersebut tidak ada di kelas komponen. Jadi teman-teman harus hati-hati di sini. Kecuali misalkan kita buat begini, button, kemudian di sini teman-teman declare button, teman-teman button seperti ini. Nah, ini harusnya sukses, nggak ada error. Nah, teman bisa lihat di sini sukses. Ya, seperti ini ya. Nah, ini karena kita hanya menerapkan button. Jadi sebenarnya ini ada, cuman nggak kelihatan. Nah, itu sebagai contoh. Kita hapus lagi.
Nah, jadi teman-teman di sini harus hati-hati jika menggunakan button di sini. Jika ingin memparsing string, maka harus di wrap atau dibungkus lagi menggunakan tanda petik di dalamnya. Jika di luar ini kita menggunakan double quote, di dalamnya kita harus menggunakan single quote seperti ini. Nah, ini contoh yang pertama. Kita akan menerapkan array. Nah, misalnya seperti ini. Nah, kita memparsing array yang mana di dalamnya adalah array of string. Jadi dia ada dua nilai, yaitu button dan button spesial. Kita tandai menggunakan array. Nah, seperti ini. Kita lihat hasilnya. Button spesial. Coba kita cek. Di sini kita menggunakan button primary. Maka di sini tidak dikenali walaupun dia tidak error. Kita rubah menjadi button primary. Dan ini dia hasilnya. Dia berhasil menerapkan CSS berdasarkan selektor yang ada di ngClass. Selanjutnya kita akan coba menerapkan yang string seperti tadi. Kita tinggal hapus array-nya dan kita bisa membungkus dengan single quote seperti ini. String. Oke, coba kita lihat semua. Nah, berjalan ya. Kemudian selanjutnya objek. Nah, saat menggunakan objek kita harus membungkus dengan kurung kurawal seperti ini. Nah, misalkan di sini berupa button, dia mempunyai nilai true. Kemudian nah, kalau di sini atributnya berupa bukan apa istilahnya, ada pemisahnya seperti button primary. Nah, ini kita harus menggunakan quote juga ya, kita harus bungkus sebagaimana teman-teman udah paham. Ini seperti konsep di JavaScript object juga harus seperti ini, kecuali ini nyambung seperti ini. Nah, itu tidak perlu menggunakan quote atau yang single seperti ini. Misalnya di sini bernilai false. Kita bisa lihat hasilnya. Sepertinya belum terrefresh. Coba kita refresh. Oh ya, di sini ada, tapi karena di sini kelasnya button primernya false, maka dia nggak terlalu kelihatan. Kalau kita rubah menjadi true, nah ini dia hasilnya. Array string object. Nah, ini contoh daripada penggunaan ngClass. Kita juga dapat menerapkan property binding pada ngClass ini, seperti misalkan kita bind ngClass ini dengan suatu metode, yang mana tentunya kita kembali ke konsep pertama, yaitu ngClass harus menerima value berupa array, string, atau objek. Maka metode yang kita bind dengan ngClass ini harus mempunyai return value berupa array, string, ataupun objek. Sebagai contoh, kita buat di sini button classes. Nah, kita buat metode di sini
return, kita buat return object. Nah, misalnya di sini dia punya button nilai true, kemudian button primary jangan lupa pakai single quote atau kita bungkus, bisa double quote juga seperti ini. Nah, misalkan ini kita ambil value nya dari property is special. Nah, ini sebagai contoh yang tadi, misalnya kita tidak menggunakan double quote, ini dia akan error karena dia ada pemisah yaitu tanda strip. Nah, saya yakin teman-teman juga udah paham ini di JavaScript berlaku seperti ini. Jadi kita harus bungkus seperti ini, dan di sini kita bisa bind menggunakan nama metode yaitu button classes. Jangan lupa ini metode, maka harus menggunakan tanda buka kurung tutup kurung. Coba kita simpan dan kita lihat hasilnya. Nah, di sini ya, balik lagi karena di sini bernilai is special false, maka dia tidak mempunyai background. Atau bisa kita bedakan, misalkan di sini kita set background color defaultnya adalah aquamarine atau entah warna apa, kita random aja seperti ini. Nah, bisa kita lihat hasilnya saat dia button primary ini berupa false, artinya dia akan menggunakan default stylenya yaitu warna aquamarine. Nah, kalau ini nilainya kita rubah menjadi true, dia akan mengikuti style dari button primary seperti ini. Oke, ini untuk pembahasan mengenai ng-class. Nah, selanjutnya sepertinya kita sudah bisa membahas mengenai ng-style.